berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaan yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, undangan luar biasa. Mari kita responi dengan iman kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua pergumulan beban hidup kami. Kami sangat percaya undanganmu itu undangan yang layak untuk dipercaya. Kami sangat percaya di dalam hadirat-Mu kami akan mengalami kelegaan. Hati kami menjadi tenang, hati kami menjadi kuat, dan kami akan menemukan jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dengan kuasa-Mu kami akan sanggup untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kami hadapi. Bapa, sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami rindu mendengar suara-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Beri kami pengertian, hati dan pikiran kami Tuhan jamah lewat kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sering mendengar atau bahkan kita sendiri juga mengucapkan, kita akan menuai apa yang kita tabur. Hal ini benar adanya. Termasuk ketika seseorang itu bersikap tertentu terhadap sesamanya atau keluarganya, termasuk diantaranya kebiasaan melakukan kekerasan. Ketika orang lakukan kekerasan, maka dia akan menuai kekerasan itu. Ketika orang menabur sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, maka dia akan menuai kebaikan dan kebenaran juga. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 13 sampai 16 memberikan kepada kita bahwa kekerasan itu ternyata melahirkan kekerasan juga. Ini yang dilakukan Salum. Kita akan membacanya terlebih dahulu. Ayat 13 dan 14. Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39 zaman usia Raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirsa, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabes di Samaria, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Setelah membunuh Raja Sakaria dan merebut tahtanya, Salum menjadi raja Israel. Tetapi masa kekuasaannya sangat singkat sekali, cuma 1 bulan. Karena Menahem, panglima pasukan yang bermarkas di Tirsa, ketika mendengar mengenai pembunuhan Sakaria, langsung bergerak untuk menentang Salum, melakukan segala upaya dengan kekuatannya untuk membunuh Salum dan merebut tahta kekuasaan yang sudah diduduki oleh Salum. Tindakan Menahem itu berlandaskan pada kenyataan bahwa kerajaan Israel itu merupakan kerajaan militer di waktu itu. Bahwa Salum adalah perebut kekuasaan, dan bahwa ketika garis keturunan Yehu sudah musnah, maka tahta akan jatuh ke tangan panglima pasukannya. Menahem mengambil apa yang dianggapnya menjadi haknya. Menahem memusnahkan Tifsah. Ini bukan Tifsah yang ada di Efrat, melainkan yang ada di dekat Tirsa. Serangan ke arah kota yang pertama pasti akan dihadang oleh Asyur. Penolakan untuk mengakui Menahem sebagai raja muncul di Tifsah ini. Dan tindakannya yang ganas itu dimaksudkan untuk mematahkan semangat orang-orang yang melawannya. Dari sini kita bisa lihat lingkaran kekerasan luar biasa, pembunuhan,
menghasilkan pembunuhan yang baru. Akhirnya kekerasan demi kekerasan itu terus berlanjut dan itu semakin menghancurkan rakyatnya. Tidak hanya elit-elit politiknya yang haus dengan kekuasaan. Ada banyak orang begitu ambisiusnya menghasilkan segala macam cara untuk meraih kekuasaan, untuk meraih jabatan maupun kekayaan. Mereka membuat rekayasa yang jahat untuk menyingkirkan orang-orang yang akan dianggap menghalanginya. Mereka lakukan kekerasan, bahkan hal-hal yang jahat lainnya demi ambisinya ini. Kisah Salum mengingatkan kita semua bahwa cara-cara jahat dan kekerasan yang dia pakai untuk merebut kekuasaan ternyata melahirkan kekerasan yang lebih ganas. Memiliki cita-cita besar itu tidak salah, tetapi menjadi salah kalau hal itu didorong oleh maksud yang jahat dan dilakukan dengan cara yang jahat, penuh kekerasan. Sebagai orang Kristen, kita harus menaruh masa depan kita pada rencana Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu mengikuti proses Tuhan dengan tekun, melakukan cara yang benar, serahkan selebihnya kepada Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, lewat setiap peristiwa, lewat setiap kejadian, lewat orang-orang di sekitar kita. Sehingga masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita akhirnya bisa kita capai. Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk memastikan rencananya dalam hidup kita itu tercapai. Walaupun ada orang-orang yang menghalangi, walaupun kita punya banyak keterbatasan, walaupun dalam perjalanan kita pernah gagal, tetapi itu tidak pernah menghalangi rencana Tuhan untuk masa depan kita tergenapi. Oleh sebab itu, jangan pakai kekerasan, jangan pakai hal-hal yang jahat untuk meraihnya. Ikuti proses Tuhan. Demikian juga dalam konteks rumah tangga. Saya bertemu begitu banyak anak ketika dia bertumbuh mengalami kekerasan oleh ayahnya atau oleh ibunya. Dan orang tuanya merasa disiplin yang keras, bahkan benar-benar memang kekerasan secara fisik dia lakukan terhadap anaknya. Alasannya untuk mendisiplin, alasannya supaya anaknya tertib, alasannya supaya anaknya itu tidak lakukan hal-hal yang buruk. Tetapi justru saya bertemu banyak orang dewasa ketika masa-masa pertumbuhannya, dia jadi korban kekerasan orang tua. Setelah dia menjadi dewasa, bahkan ketika dia menikah, dia punya anak, dia juga menjadi pelaku-pelaku kekerasan, baik terhadap pasangannya maupun terhadap anak-anaknya. Dan dari anaknya pun akhirnya juga menjadi orang-orang yang agresif dan suka dengan kekerasan. Nah, kalau kekerasan ini, lingkaran kekerasan ini tidak dipotong jaringannya, tidak dipotong polanya, maka kekerasan akan menghasilkan kekerasan. Ayah yang keras menghasilkan anak yang keras. Anak yang keras ketika dia menikah, dia juga lakukan kekerasan lagi dengan anaknya. Maka di pohon keluarga kita penuh dengan kekerasan. Dan kekerasan-kekerasan yang tidak terkendali itu akan berakibat fatal, akan berakibat hal-hal yang sangat buruk, tidak hanya merusak keharmonisan dalam rumah tangga, tetapi juga merusak jiwa yang menjadi korbannya. Oleh sebab itu, Tuhan ingatkan dengan jelas ini untuk para ayah, untuk para bapak. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anakmu. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Maksudnya apa? Sebagai orang tua, kita harus mendidik anak kita dengan disiplin iya, dengan benar iya. Tetapi
Jangan lakukan kekerasan yang membangkitkan amarah, yang membuat anak-anak kita terluka, anak-anak kita tumbuh dalam kemarahan karena merasa jadi korban kekerasan terus dari orang tuanya. Kalau ini terjadi, maka mereka akhirnya tumbuh menjadi anak-anak yang penuh kemarahan, menjadi orang dewasa yang penuh dengan kemarahan. Ketika mereka menikah, maka kemarahan itu akan dilampiaskan kepada pasangan dan anak-anaknya. Itu nanti akan menimbulkan banyak kesedihan di hati orang tua kalau melihat anak cucunya juga akhirnya tidak harmonis dan mereka saling menyakiti. Tuhan ingin keluarga kita, rumah tangga kita dipenuhi damai sejahteranya, karena Tuhan ingin mempercayakan berkat-berkat yang membuat setiap rumah tangga itu bisa bahagia, setiap rumah tangga itu bisa bersuka cita, setiap rumah tangga memancarkan terang ilahi, menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan itu bisa kita lakukan. Hentikan lingkaran kekerasan dan biarlah kita memberikan kebaikan, memberikan sesuatu yang bernilai benar kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu sudah mengingatkan kami. Seringkali sadar atau tidak, kami menggunakan kekerasan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kami. Kami memakai kekerasan terhadap orang lain, terhadap anak kami, terhadap saudara kami, terhadap pasangan, sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Dan kami sudah ditipu dengan kenyataan kalau menganggap hal itu sesuatu yang benar. Yang ada anak-anak kami menjadi marah, anak-anak kami menjadi terluka. Yang ada pernikahan kami menjadi rusak, hubungan pernikahan kami menjadi rusak. Demikian juga dalam hubungan yang lebih luas, maka kami akan menikmati relasi-relasi yang buruk karena kekerasan yang seringkali terjadi atau bahkan kami lakukan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap rumah tangga Kristen supaya ada damai sejahtera. Hamba-Mu berdoa untuk setiap suami dan setiap istri yang pernikahan mereka Tuhan berkati. Kiranya damai sejahtera itu ada di hati setiap pasangan. Ketika ada perbedaan, ada konflik, biarlah itu bisa diselesaikan dalam tuntunan Tuhan, tidak dengan kekerasan. Hamba-Mu juga berdoa untuk orang-orang yang menjadi korban kekerasan, untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya maupun oleh saudaranya atau oleh teman-temannya. Bapa, jamah hatinya supaya hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Ketakutan, kemarahannya Tuhan jamah, supaya tidak terus-menerus menguasai jiwanya. Ada kemampuan yang Tuhan berikan untuk bisa mengatasi, untuk mengalami pemulihan di batinnya. Demikian juga untuk pasangan suami istri yang menjadi korban kekerasan. Tuhan juga jamah sembuhkan hatinya, limpahi dengan damai sejahtera-Mu. Jadikan anak-anak-Mu, rumah tangga yang Tuhan berkati, itu menjadi terang, menjadi teladan bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu dimanapun berada, pembawa damai sejahtera, bukan pembawa permusuhan dan kekerasan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan orang-orang yang sudah Engkau tebus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur.
Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua. Saudara sungguh-sungguh mengalami Rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.